Di persimpangan antara kekeramatan seorang wali dan hingar-bingar dunia malam, berdirilah sosok yang sepenuhnya menolak untuk dikotakan, Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, atau yang lebih akrab disapa Gus Mik. Beliau adalah ulama yang syarat akan karomah, berbicara dengan Nabi Khidir, menghidupkan mobil dengan air sungai, terbang dengan pelepah kelapa. Namun pada saat yang sama, beliau justru menjadikan diskotik dan tempat perjudian sebagai mimbar dakwahnya. Pendekatannya yang tidak lazim ini melahirkan decak kagum dari Gus Dur, yang rela sungkem dan mencium tangannya, sekaligus kecaman dari para kiai yang menilainya telah melampaui batas kepantasan. Terlahir pada 17 Agustus 1940 di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Gus Mik adalah putra kelima dari 11 bersaudara pasangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dan Nyai Hajah Rodiah, atau dikenal dengan Roro Marsina. Sejak lahir, darah keilmuan dan spiritualitas telah mengalir deras dalam dirinya. Ayahnya, Kiai Haji Jazuli Usman, adalah seorang ulama karismatik pendiri pesantren Al-Falah Ploso. Beliau merupakan santri kinasih dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asngari, pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus pernah menimba ilmu dari guru-guru besar lainnya seperti Mbah Maruf Kedunglo, Kiai Haji Ahmad Soleh Gondang Legi, hingga Syekh Al-Ngalamah Ali Drus di Mekah. Menariknya, sebelum sepenuhnya terjun ke dunia pesantren, sang ayah sempat mengenyam pendidikan modern di Stovia Batavia, sebuah pencapaian langka bagi kalangan santri kala itu. Dari garis ibu, nasab Gus Mik justru semakin cemerlang. Nyai Rodiah memiliki jalur keturunan yang bersambung hingga ke baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai keturunan ke-32 dari Imam Hasan, putra Ali bin Abi Tholib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Perpaduan darah biru pesantren dan darah suci Ahlul Bait inilah yang seolah menjadi penanda awal tentang siapa kelak Gus Mik. Sejak dini, Gus Mik sudah memperlihatkan keanehan yang tidak biasa. Beliau bukan tipe anak yang suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Beliau lebih suka menyendiri, berjalan dengan kepala selalu menunduk, dan jika keluarga berkumpul, beliau selalu memilih tempat yang paling jauh dari keramaian. Namun di balik sikap pendiamnya, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang mengernyitkan dahi. Beliau sering duduk berjam-jam di pasar hanya untuk melihat para pedagang, atau berdiam di tepi sungai menyaksikan para pemancing. Anehnya, para pemancing selalu senang jika Gus Mik hadir, karena saat itu ikan-ikan justru lebih mudah mereka dapatkan. Dunia pendidikan formal sama sekali bukan tempatnya. Di sekolah rakyat atau SR, beliau lebih sering membolos daripada masuk kelas, sehingga pendidikannya di sana tidak selesai. Namun, jangan bayangkan Gus Mik sebagai anak yang terbelakang. Sebaliknya, beliau memiliki kecerdasan luar biasa dalam ilmu agama. Al-Quran beliau pelajari langsung dari ibunya, sementara kitab-kitab kuning beliau serap langsung dari ayahnya bersama saudara-saudaranya yang lain. Salah satu kisah paling legendaris dari masa kecilnya adalah peristiwa ketika beliau dilaporkan tenggelam di Sungai Brantas. Seorang santri yang menemaninya memancing panik bukan kepalang saat tiba-tiba Gus Mik hilang dari pandangan. Pencarian selama hampir 2 jam tidak membuahkan hasil. Dengan perasaan takut dan putus asa, santri itu kembali ke pondok untuk melapor kepada Kiai Jazuli. Sang ayah akhirnya murka dan memerintahkan sang santri untuk terus mencari. Betapa terkejutnya santri itu ketika kembali ke sungai dan mendapati Gus Mik sudah duduk tenang di tepi sungai dalam keadaan kering, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda baru saja mengalami musibah. Ketika ditanya, jawaban Gus Mik mengejutkan semua orang, "Saya tadi dibawa oleh Nabi Khidir." Kisah tenggelam dan pertemuan dengan Nabi Khidir ini menjadi salah satu fondasi keyakinan umat tentang kewalian Gus Mik. Namun, ini hanyalah satu dari sekian banyak karomah yang sudah terlihat sejak beliau masih dalam kandungan. Para ulama menyebut bahwa bahkan sebelum beliau lahir, tanda-tanda kewaliannya sudah dapat dirasakan oleh orang-orang soleh di sekitarnya. Perjalanan pendidikan formal Gus Mik di pesantren sama tidak lazimnya dengan kepribadiannya. Pada usia 13 tahun, beliau dikirim ke pondok pesantren Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Mahrus Ali, salah satu pesantren paling disegani di tanah Jawa. Beliau hanya mondok selama 16 hari, lalu pulang kembali ke Ploso. Kepulangan yang singkat itu sempat membuat orang tuanya merasa cemas. Namun, rasa cemas tersebut hilang setelah Gus Mik menunjukkan bahwa ia telah memahami kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Tafsir Jalalain, yang umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari. Beberapa bulan kemudian, beliau kembali ke Lirboyo. Kali ini, kebiasaannya yang tidak biasa semakin terlihat.
Saat para santri lain tekun mengaji, Gus Mik justru sering tertidur. Namun anehnya, setiap kali sang guru mengajukan pertanyaan tentang pelajaran yang baru saja disampaikan, beliau selalu mampu menjawab dengan tepat dan lancar. Bagi beliau, tidur bukanlah tanda kelalaian, melainkan cara yang mungkin tidak dipahami orang lain dalam menyerap ilmu. Di Lirboyo, beliau bertemu dengan Abdullah dari Magelang, seorang santri yang kemudian membawanya melanjutkan pengembaraan ilmu ke pondok pesantren Watu Congol, Gunung Pring, Muntilan, di bawah asuhan Kiai Haji Dalhar. Disinilah, menurut beberapa riwayat, kembali terjadi peristiwa spiritual yang meneguhkan kedudukannya sebagai wali. Berbicara tentang Gus Mik tanpa menyebut karomahnya ibarat menatap lautan tanpa menyadari kedalamannya. Kisah-kisah tentang keajaiban yang dimilikinya telah menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Salah satu karomah paling mencengangkan terjadi dalam sebuah perjalanan pulang dari rapat besar NU di Surabaya. Malam itu, di tengah jalan yang sunyi, mobil yang ditumpangi Gus Mik bersama rombongannya tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Suasana panik mulai menyergap para penumpang. Dengan santainya, Gus Mik memerintahkan salah seorang anggota rombongan untuk mencari air dari sungai terdekat, lalu memasukkannya ke dalam tangki bensin. Tentu saja, permintaan ini terdengar sangat tidak masuk akal, bahkan menggelikan. Namun, setelah air sungai itu dimasukkan, mesin mobil yang sebelumnya mati total tiba-tiba menyala kembali seperti biasa. Salah satu saksi mata peristiwa ini adalah Mbah Kiai Hayat, Roy Suryah PCNU Nganjuk, yang diminta Gus Mik untuk tidak menceritakan kejadian itu sampai beliau wafat. Karomah lainnya yang tak kalah mencengangkan adalah ketika beliau masih kecil. Suatu hari, beliau disuruh memetik buah kelapa dari pohon yang sangat tinggi untuk dijual. Sebagai anak kecil yang tidak pandai memanjat, tugas ini seharusnya mustahil baginya. Namun, dengan izin Allah, Gus Mik mampu terbang dari satu pohon ke pohon lainnya hanya bermodalkan pelepah daun kelapa, mengumpulkan buah kelapa dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ada pula kisah ketika beliau meniupkan asap rokok ke wajah seorang waitress di sebuah bar di Surabaya. Apa yang tampak sebagai tindakan iseng ternyata menyimpan hikmah. Sang waitress yang sebelumnya terbiasa dengan dunia malam, tiba-tiba jera dan menjauh dari kehidupan lamanya. Ini hanyalah beberapa dari ratusan, bahkan ribuan, kisah karomah yang melingkupi hidupnya. Disinilah letak dimensi paling kontroversial dari sosok Gus Mik. Ketika para ulama lain sibuk membangun citra kesolehan di atas mimbar masjid dan pesantren, Gus Mik justru memilih turun ke lembah hitam, diskotik, bar, lokalisasi, dan tempat perjudian. Beliau datang bukan dengan membawa pentungan atau memobilisasi massa untuk menutup tempat-tempat itu, melainkan dengan kacamata hitam, kaos oblong, dan celana jeans, lalu duduk berbaur bersama para pelaku maksiat. Tentu saja, pendekatan ini langsung mendapat penolakan dari kalangan kiai, termasuk dari gurunya sendiri di Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali. Banyak yang tidak menerima karena beliau berdakwah di tempat-tempat maksiat. Akibatnya, tuduhan, fitnah, dan cemoohan datang silih berganti kepada dirinya. Namun, Gus Mik sudah siap dengan semua risikonya. Biar nama saya cemar di mata manusia, tapi harum di mata Allah. Baginya, orang-orang di diskotik dan tempat perjudian itu juga merindukan surga, dan tidak ada kiai lain yang sudi masuk ke sana untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Yang lebih kontroversial lagi adalah kebiasaannya booking perempuan malam. Gus Mik kerap mengajak perempuan penghibur masuk ke kamar hotel untuk berbicara empat mata. Bagi yang tidak memahami konteksnya, hal ini tentu saja menjadi sasaran empuk bagi prasangka dan tuduhan-tuduhan keji. Namun, menurut kesaksian para perempuan yang pernah diajaknya bicara, justru di dalam kamar itulah mereka menemukan jalan pertobatannya. Gus Mik tidak menyentuh mereka, tidak pula melakukan hal-hal yang dituduhkan orang. Beliau hanya duduk di atas kasur sambil bersila, memeluk bantal, dan memberikan nasihat-nasihat tanpa sedikit pun menggurui. Salah satu kisah yang sering diceritakan untuk menggambarkan metode beliau yang tidak biasa adalah ketika Gus Mik pernah menyuruh seorang santri makan daging babi di sebuah restoran Cina. Santri itu sangat ketakutan karena tahu bahwa daging babi haram. Namun, ia juga pernah mendengar berbagai kisah tentang karomah Gus Mik, sehingga dengan hati ragu dan gelisah, ia memberanikan diri menyuapkan daging itu ke mulutnya dengan harapan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Alih-alih keajaiban,
yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Gus Mik menegurnya dengan marah, mengingatkan bahwa ia telah lama mondok tetapi tetap harus memahami bahwa daging babi itu haram. Dalam teguran itu, ditegaskan bahwa larangan tersebut datang dari Allah, sementara perintah yang baru saja ia ikuti berasal dari manusia. Dari peristiwa itu, santri tersebut diingatkan agar selalu mendahulukan perintah Allah di atas apapun. Pesan yang ingin disampaikan Gus Mik melalui ujian ini sangat fundamental namun sering diabaikan. Bila untuk pribadi, terapkan hukum syariat, supaya kamu berhati-hati. Tapi bila menilai orang lain, gunakanlah hakikat, agar kamu berprasangka baik. Di balik segala kontroversi dan karomahnya, terdapat ajaran spiritual mendalam yang menjadi inti dari perjuangan Gus Mik. Beliau merumuskan sebuah konsep yang disebutnya, melaku dalam terabas, berjalan melalui jalan pintas menuju Allah. Dalam pemikiran tasawufnya, jalan ini dapat ditempuh melalui ibadah individual yang istiqomah, atau dengan mendekatkan diri kepada para wali Allah. Tujuan akhirnya tentu saja adalah surga, kesuksesan sejati di akhirat kelak. Jalan terabas ini bukanlah tarekat dalam pengertian tradisional. Beliau adalah jalan spiritual yang lebih sederhana, lebih mudah dijangkau, dan tidak berbelit-belit, cocok untuk kaum awam, para pendosa, dan mereka yang selama ini merasa teralienasi dari agama karena dianggap tidak cukup soleh. Gus Mik percaya bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada yang dibayangkan kebanyakan orang, dan pintu menujunya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau melangkah, termasuk mereka yang selama ini terpuruk dalam lumpur kemaksiatan. Untuk mewujudkan jalan terabas ini, Gus Mik mendirikan 3 amalan yang kini telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara: Jamaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Ghafilin, dan Semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Khusus Zikrul Ghafilin, secara harfiah berarti pengingat bagi orang-orang yang lalai, merupakan wirid yang disusun khusus untuk mereka yang sering lalai dan merasa jauh dari Allah. Wirid ini menghimpun zikir, sholawat, dan doa-doa yang dirangkai sedemikian rupa agar mudah diikuti oleh semua kalangan. Inilah wujud konkret dari jalan terabas yang diajarkannya, jalan bagi para ghafilin, orang-orang yang lalai, untuk kembali mengingat Tuhannya tanpa harus melalui prosedur-prosedur spiritual yang rumit. Sementara itu, Semaan Al-Quran Jantiko Mantap adalah tradisi mendengarkan lantunan Al-Quran secara berjamaah yang kini telah menjadi gerakan masif. Pada tahun 1987, semaan ini mulai berkembang pesat di Jember, dan 2 tahun kemudian berubah nama menjadi Jantiko Mantap. Luar biasanya, tradisi yang awalnya dianggap aneh, kini akhirnya diakui sebagai ritual resmi oleh institusi pemerintahan. Sebuah bukti bahwa apa yang pada mulanya dipandang sebelah mata, pada akhirnya dapat menjadi arus utama jika beliau memang bersumber dari keluhuran spiritual yang autentik. Gus Mik wafat pada 5 Juni 1993 di Surabaya, bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1413 Hijriah, dalam usia 53 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Aulia Tambak, Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebuah kompleks makam yang diyakini juga menyimpan jasad para penyebar Islam awal dari Istanbul, Turki. Hingga kini, makamnya tidak pernah sepi dari ziarah para peziarah yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, terutama saat haul dan bulan Ramadan. Sang istri, Nyai Lilik Suyati, yang wafat pada 6 Oktober 2019, kini bersanding abadi di sampingnya. Gus Mik meninggalkan 6 orang anak, diantaranya Kiai Haji Tajudin Heru Cokro, Kiai Haji Sabut Panoto Projo, dan Kiai Haji Tijani Robert Saifun Nawas. Meskipun semasa hidupnya Gus Mik tidak pernah secara formal mengajari anak-anaknya untuk memimpin kegiatan Zikrul Ghafilin, secara alami mereka semua mewarisi dan meneruskan perjuangan sang ayah, seolah-olah bimbingan itu tertanam langsung dalam jiwa mereka tanpa perlu diajarkan secara verbal. Gus Mik adalah cermin yang memantulkan wajah Islam yang berbeda, Islam yang berani memasuki lorong-lorong gelap tanpa takut kehilangan cahayanya. Beliau mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang dari tampilan luarnya, sebab di balik kacamata hitam dan kaos oblong yang beliau kenakan, tersimpan samudra spiritualitas yang dalamnya tak terukur. Beliau membuktikan bahwa kekasih Allah tidak selalu hadir dalam jubah putih dan sorban, melainkan kadang muncul dengan celana jeans, duduk di sudut diskotik, meneteskan air mata di balik kacamata hitamnya, menyaksikan betapa banyak umat yang tersesat dan menanti tangan yang sudi merengkuh mereka ke jalan pulang. Wallahu a'lam.